ada kekhawatiran bahwa sepak bola Malaysia ini tidak dibangun dengan fondasi yang baik. Nah, mereka khawatir tidak dibangun dengan cara yang baik, dengan kepemimpinan dan pembinaan yang baik, maka sepak bola Malaysia dikhawatirkan akan semakin terpuruk. Nah, beberapa kelompok ada yang memang mengkhawatirkan soal itu, sehingga Federasi Sepak Bola Malaysia menganggap bahwa kelompok inilah yang mencoba untuk melaporkan hal ini kepada FIFA. Artinya menjadi seorang pengkhianat, katakanlah seperti itu teman-teman, untuk negaranya sendiri. Nah, tapi itu semua hanya dugaan-dugaan dan Federasi Sepak Bola Malaysia tidak pernah bisa mengungkapkan secara jelas dan nyata dari mana kalau misalnya ada sabotase, dari mana asal usul sabotase ini. Kalau kemudian internal dalam negeri Malaysia sendiri yang melakukan, itu juga tidak bisa ditunjukkan bukti yang akurat siapa yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat dan orang terdekat kita, orang tersayang kita, keluarga, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan tentu rezeki yang panjang. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Langsung saja teman-teman. 2 hari saya agak bingung ya, karena kalau misalnya kita membahas ini nantinya itu bisa dipastikan agak panjang durasinya, tapi tidak apa-apa. Ada 3 hal yang terkait dengan skandal terbesar di penghujung tahun 2025 ini, maksud saya di penghujung bulan Oktober ini teman-teman. Karena 2 hari yang lalu kita tahu semuanya bahwa Malaysia sedang melakukan kecurangan terbesar yang pernah dilakukan oleh beberapa negara, kemudian diduplikasi oleh Malaysia. Tujuannya tidak tahu, kita semua tidak pernah mengetahui sebetulnya apa tujuan Malaysia mencoba untuk melakukan kebohongan hingga rela mengorbankan popularitas sepak bola yang dia sudah bangun bertahun-tahun, lebih dari 20 tahun. Malaysia adalah negara yang memang animo sepak bola di negara itu juga cukup bagus ya, cukup luar biasa. Netizennya, para penontonnya juga militan, seperti halnya Indonesia begitu. Namun Federasi Sepak Bola Malaysia merusaknya seketika itu, sehingga kemudian reputasi yang sudah dibangun saat ini menjadi hitam lantaran mencoba untuk menghalalkan segala cara demi untuk meningkatkan kualitas sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Tentu pemicunya adalah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang pertama kali mencoba untuk melakukan naturalisasi besar-besaran begitu. Namun berbeda, nanti kita akan bahas tentang bagaimana Indonesia menaturalisasi pemain-pemain keturunannya. Sementara Malaysia tidak sama sekali melakukan prosedur yang ditetapkan oleh statuta FIFA. Sehingga kemudian setelah FIFA melakukan pengecekan, investigasi begitu, maka tampaklah 7 pemain itu diduga dilakukan pemalsuan dokumen. Nah, saya coba bacakan teman-teman siapa saja 7 pemain itu. Dia adalah Gabriel Felipe Aroha, Facundo
Thomas Garces. Ini dia adalah pemain Deportivo Garces, teman-teman ya. Deportivo Alaves yang ada di Liga Spanyol. Dia bermain di Liga Spanyol. Kemudian Rodrigo Julian Holgado, Imanol Xavier Machuca, Joy Victor Brandao, Figueiredo, John Irazabal, Irakui, agak susah namanya nih, dan Hector Alejandro Havel Serrano. Itu dia adalah 7 pemain yang saat ini sedang disanksi secara administrasi oleh FIFA, pun juga disanksi secara finansial. Lebih dari 7 miliar teman-teman FIFA memberikan denda kepada Malaysia. Lalu kemudian para pemainnya dilarang berkecimpung di dunia sepak bola selama 12 bulan atau setahun tepatnya, dan juga didenda. Tentu sepak bola Malaysia dan tentu kita sebagai orang Indonesia yang menganggap bahwa dari dulu Malaysia memang sudah melakukan kecurangan-kecurangan, tapi isu itu tidak terlalu banyak di blow up karena memang FIFA sedang melakukan investigasi secara lambat menurut saya. Seperti itu. Seharusnya dari awal FIFA ketika dilapori atau diajukan bahwa ini dia 7 pemain yang akan dinaturalisasi, seharusnya saat itu juga FIFA langsung melakukan investigasi, tapi nyatanya tidak. Baik, nanti kita akan coba untuk elaborasi bagaimana lembaga yang memiliki otoritas penuh terhadap sepak bola ini, teman-teman ya. Lembaga yang juga banyak mempertanyakan integritasnya. Lalu kemudian kita kembali ke konteks masalah Federasi Sepak Bola Malaysia yang coba untuk melakukan kecurangan. Nah, setelah media luar negeri, media di dalam negeri mencoba untuk melakukan tekanan-tekanan tersendiri kemudian terhadap Federasi Sepak Bolanya, lalu kemudian banyak membandingkan cara Malaysia menaturalisasi pemainnya dengan Indonesia, tapi banyak juga di dalam negeri Malaysia sendiri itu banyak perbedaan, banyak kubu yang ada yang mengatakan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia itu sudah betul dalam melakukan screening pemain. Ada juga yang bersikeras mengatakan bahwa seharusnya Federasi Sepak Bola Malaysia meniru cara Indonesia melakukan itu. Dari mana asal usulnya, kerabatnya di mana, itu semuanya harus transparan disampaikan ke publik seperti halnya Indonesia. Namun Malaysia tidak melakukan itu. Itulah kemudian kebanyakan netizen Malaysia itu bertanya dan mencoba untuk menuntut apakah 7 pemain ini betul-betul eligible untuk bermain memperkuat timnas Indonesia lantaran mereka memiliki hubungan historis atau mereka memiliki hubungan darah dengan Malaysia meskipun mereka tinggal di benua Amerika Latin, di benua Amerika. Nah, itu juga yang kemudian dipertanyakan oleh banyak para netizen. Karena bagaimana mungkin Malaysia itu dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Belanda sebentar, Portugis juga, tetapi mereka banyak warga negaranya itu lebih condong ke ras India atau Cina, teman-teman, seperti itu. Bagaimana mungkin yang tidak ada kaitannya dengan Amerika Latin itu tiba-tiba muncul. Nah, itulah kemudian banyak sekali netizen Malaysia, itu mayoritas netizen Malaysia ini menganggap bahwa ini memang ada masalah di tubuh sepak bola, Federasi Sepak Bolanya seperti itu. Makanya dituntut untuk melakukan transparansi dalam hal ini, soal naturalisasi begitu, teman-teman. Ada juga yang beranggapan bahwa
FIFA ini sedang mencoba untuk mengganggu psikologis pemain Malaysia, karena Malaysia ini sedang mencoba untuk membuntuti Indonesia dalam rangka meningkatkan sepak bolanya, atau meniru cara Indonesia dalam rangka meningkatkan sepak bolanya, karena dinyatakan Indonesia mampu mengubah sepak bolanya dengan waktu yang sangat instan. Itulah yang kemudian coba dilakukan oleh Indonesia. Namun kemudian tampaknya ada yang mengatakan FIFA adalah lembaga atau semacam organisasi yang juga tidak bisa dikatakan baik-baik saja, organisasi yang kadang ditarik ke arah politik, atau kemudian di sana juga banyak sekali mafia sepak bola, dan banyak lagi yang mereka ungkapkan terkait dengan integritas FIFA itu sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sampai kemudian pada akhirnya ya kita tahu yang terjadi sekarang ini adalah pada akhirnya teman-teman kemudian dilakukan klarifikasi. Nah, seperti itu. Nah, nanti soal klarifikasi itu kita taruh konten yang paling belakang ya teman-teman, karena kan ada isu yang harus kita ungkapkan supaya kemudian cerita ini betul-betul terarah secara baik dan benar, sehingga teman-teman yang mendengarkan itu bisa menelaah atau mendalami sebetulnya konten ini arahnya kemana, seperti itu. Nah, itulah yang terjadi di beberapa hari terakhir ini terkait dengan skandal kecurangan Malaysia terhadap 7 pemain naturalisasinya, seperti itu teman-teman. Nah, reaksi para petinggi sepak bola Malaysia itu beragam teman-teman ya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sabotase yang dilakukan oleh internal. Dia tidak menyebutkan, meskipun nanti akan kita bahas juga siapa dan mengarah kepada siapa mereka menyebut seseorang. Nah, seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ada musuh dalam selimut begitu, bahwa yang menyabotase soal ini adalah internal federasi sendiri, karena ada ketidakpuasan, ada kekhawatiran bahwa sepak bola Malaysia ini tidak dibangun dengan fondasi yang baik. Nah, mereka khawatir tidak dibangun dengan cara yang baik, dengan kepemimpinan dan pembinaan yang baik, maka sepak bola Malaysia dikhawatirkan akan semakin terpuruk. Nah, beberapa kelompok ada yang memang mengkhawatirkan soal itu, sehingga Federasi Sepak Bola Malaysia menganggap bahwa kelompok inilah yang mencoba untuk melaporkan hal ini kepada FIFA. Artinya menjadi seorang pengkhianat, katakanlah seperti itu teman-teman, untuk negaranya sendiri. Nah, tapi itu semua hanya dugaan-dugaan, dan Federasi Sepak Bola Malaysia tidak pernah bisa mengungkapkan secara jelas dan nyata dari mana kalau misalnya ada sabotase, dari mana asal-usul sabotase ini. Kalau kemudian internal dalam negeri Malaysia sendiri yang melakukan, itu juga tidak bisa ditunjukkan bukti yang akurat siapa yang melakukannya. Oleh karena itu, kecamuk isu saling tuduh di dalam sepak bola negeri jiran ini betul-betul beberapa hari terakhir ini sangat-sangat luar biasa panasnya teman-teman ya. Oke, karena saya tidak mau terlalu panjang masalah ini atau konten ini begitu, saya mencoba untuk melokalisir hanya sebatas situasi yang terjadi di dalam persepak bolaan Malaysia itu sendiri. Nah, saya kemudian akan mencoba untuk bikin konten tersendiri kemana arah tujuan Malaysia menuduh bahwa ada sabotase. Siapa yang menyabotase, dari mana asal negaranya, siapa individunya, itu harus
kemudian diungkapkan. Jangan lupa subscribe video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.